Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Technopreneurship. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Liza Maeda, NIM 140, 142, 1249 sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Rita Damayanti dengan NIM 14014212246. Saya Evi Pratiwi dengan NIM 14014212251. Dan saya Alia Putri Maradika Ningrum dengan NIM 14014212773. Terima kasih. Selanjutnya, kami masing-masing dari anggota kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mengenai wawancara Technopreneurship. Nah, untuk presenter pertama akan ditayang oleh Barita. Silakan boleh share screen dan melakukan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Perkenalkan, saya Alia Putri Maradika Ningrum. Izin memaparkan hasil wawancara dan juga studi literatur mengenai pengusaha. Yang pertama adalah wawancara wirausaha bersama dengan pengusaha ikan laut bakar Pekalongan dan ayam bakar. Cara memulai usaha. Pertama, mencari peluang usaha. Ide membentuk usaha ikan laut bakar karena di Ambarawa belum ada yang berjualan produk yang sama. Kebetulan orang tua dari Bapak Revi sebagai pengusaha juga memiliki usaha yang sama di Pekalongan. Hal itu merupakan peluang bagi Bapak Revi untuk membuka usahanya di Ambarawa. Yang kedua, menyiapkan modal yang cukup. Dengan adanya ide tersebut, Bapak Revi mengumpulkan modal dari berbagai sumber berupa tabungan dan pinjaman dari bank. Beliau mengatakan jangan takut mengambil risiko dan mengembangkan kualitas produk. Dan yang terakhir, melakukan inovasi pada produk dan menjaga kualitas. Ikan laut bakar milik Bapak Revi ini memiliki keunikannya sendiri dari ikan laut bakar lainnya karena disajikan tanpa digoreng terlebih dahulu dan langsung dibakar. Menurut beliau, rasanya akan lebih segar bila tidak digoreng dulu. Ikan laut yang dijual selalu dipastikan masih segar dan juga berasal dari Pekalongan asli sehingga kualitasnya terjamin. Berikutnya ada strategi pemasaran yang terbagi dari non-digital dan digital. Yang non-digital adalah membuat spanduk yang dipasang di depan warung makannya dan juga menambahkan ciri khas dari warung makannya berupa ikan laut bakar yang masih belum ada di daerahnya. Kemudian mencetak dan menyebarkan kartu nama. Lalu dengan kualitasnya, ikan laut bakar Pekalongan dikenal dari mulut ke mulut. Kemudian yang strategi pemasaran digital dengan mendaftarkan warung makan ikan bakar warung makan ikan laut bakar Pekalongan ke dalam Google Maps sehingga konsumen dari luar kota dapat mengetahui bila di Ambarawa terdapat ikan laut bakar. Selain itu, status WhatsApp juga dilakukan dalam mempromosikan produk. Yang berikutnya adalah omset yang didapatkan. Omset yang didapatkan warung makan ikan laut bakar dalam 1 bulan berjumlah rata-rata 10 juta rupiah. Kendala dan solusi dalam berwirausaha. Yang pertama adalah stok barang. Saat memulai usaha pertama kali, Bapak Revi mengalami kendala pada stok barang yang berjarak jauh dan tidak segar. Ikan laut terkadang sulit didapatkan apalagi saat ombaknya besar. Solusi yang dilakukan Bapak Revi adalah membekukan ikan laut tersebut agar lebih awet.
Yang kedua adalah tempat makan. Karena warung makan ikan laut bakar ini berada di luar ruangan, jadi apabila hujan sudah pasti kurang pengunjung. Dengan begitu, hal yang dapat dilakukan adalah membuat tempat teduh menggunakan terpal dan terkadang menawarkan jasa delivery kepada para pelanggan. Dan yang terakhir ada komplain dari pelanggan. Saat awal-awal menyajikan ikan laut bakar, terkadang ada beberapa pembeli yang protes karena prosesnya yang lama. Hal yang dapat dilakukan hanyalah memberi pengertian bahwa memang dalam proses membakar ikan laut memang berjalan lama. Bapak Revi tetap optimis bahwa semua kendala pasti ada solusinya. Kemudian tips memulai usaha. Mencari ide dan memperhatikan apa yang diperlukan oleh banyak orang dan bertahan lama. Bapak Revi menyarankan agar membuka usaha kuliner karena makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Kemudian tetap optimis, berdoa, berusaha, jangan takut dalam mengambil risiko, jangan takut gagal karena gagal adalah awal dari kesuksesan. Berikut adalah dokumentasi saya bersama dengan pengusaha. Berikutnya adalah studi literatur mengenai pengusaha ternama yaitu Ibu Martha Tilaar. Ibu Martha Tilaar adalah seorang pengusaha sukses Indonesia yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 4 September 1937, pemilik Martha Tilaar Group atau MTG, sebuah grup usaha industri jamu dan kosmetika dengan produk merek dagang Sari Ayu Martha Tilaar. Beliau juga pemilik Putri Ayu Martha Tilaar, sebuah gerai jamu dan kosmetik yang diperuntukkan untuk kelas menengah ke atas. Grup usaha ini memayungi 11 anak perusahaan dan memperkerjakan sekitar 6.000 karyawan. Cara memulai usaha baru. Yang pertama, mengembangkan bakat dan minat. Ibu Martha Tilaar sudah tertarik dengan produk kecantikan atau berdandan sejak masa sekolahnya. Kemudian beliau tertarik untuk menciptakan mereknya sendiri dengan mengambil kuliah kecantikan dan lulus dari Academy of Beauty Culture Bloomington, Indiana, Amerika Serikat. Begitu lulus dari Akademi Kecantikan, Bu Marta segera membuka praktek salon kecantikan di negeri Paman Sam itu, dan setelah kembali ke Indonesia, beliau juga membuka salon kecil sederhana di garasi rumah milik ayahnya. Kemudian menjalankan kerjasama dengan pihak ternama. Menginjak tahun 1977, Ibu Marta Tilaar menjajaki kerjasama dengan Teresia Hersini Setiadi dari PT Kalbe Farma dan sepakat membuat perusahaan kosmetika dan jamu. Namanya PT Martina Virtu dan meluncurkan Sari Ayu Martha Tilaar sebagai produk pertamanya. Dilanjutkan kemudian dengan membuka pabrik kosmetik pertama di Jalan Pulau Ayang, kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur yang diresmikan oleh Nyonya Nelly Adam Malik. Saat itu adalah istri Wakil Presiden Adam Malik. Kemudian menciptakan produk yang dapat menjadi tren sebentar. Tahun 1907 senjata di Sriwedari sebagai tata rias, sebuah ide yang oleh anak-anak dan budaya Indonesia. Produk itu rias banyak meriliskan produk ini ke kliennya. Sejak itulah Martha Tilaar selalu mempersembahkan nama tempat dan unsur budaya suatu daerah yang lalu dipadukan dengan tren busana daerah tiap produk Sari Ayu Martha Tilaar. Berikutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran non-digital. Saat kita membuat selebaran semacam proses mempromosikan semuanya. Berbagai usaha seperti kampus-kampus mendesain gimana gitu, oh my God.
Mohon maaf tadi karena ada kendala. Saya lanjutkan strategi pemasaran non-digital. Saat membuka salonnya, Bu Marta membuat selebaran semacam brosur sederhana, mempromosikan jasa layanan salonnya. Berbagai usaha promosi dilakukan seperti masuk ke kampus-kampus, mendatangi rumah-rumah mantan dosen untuk mendandani para istrinya. Kemudian Bu Marta juga mempromosikan salonnya dengan memanjakan para pengunjung salon dan mengajak mereka bercakap-cakap untuk mendekatkan emosional. Dengan kedekatan itu, para pengunjung menjadi betah dan menjadi pelanggan tetap salonnya. Kemudian, strategi pemasaran digital. Hal ini dilakukan dengan membuat konten seperti film pendek yang nantinya diharapkan dapat menjadi media komunikasi serta edukasi bagi konsumen. Kemudian, menjalin kerjasama dengan influencer online, dalam hal ini blogger ataupun YouTuber, untuk mempromosikan produk kosmetik Martha Tilaar. Karena menurut riset, kepercayaan konsumen dapat lebih mudah muncul dari testimoni yang dikeluarkan oleh para blogger atau YouTuber yang memang khusus membahas tentang masalah kosmetik. Kemudian omset yang didapatkan oleh perusahaan Sariayo Martha Tilaar dilansir dari laman kompas.com, Martha Tilaar mencatat penjualan sepanjang 2020 sebesar 297 miliar rupiah atau jika dibagi rata-rata dalam 12 bulan, omset per bulannya sekitar 24,75 miliar. Kendala dan solusi dalam berwirausaha. Bu Marta pernah mengalami jatuh bangun atau pasang surut usaha. Meskipun perusahaannya sudah besar dan maju, orang masih saja memandang sebelah mata. Kerugian dalam pemasaran produk juga pernah dialami karena menurunnya daya beli produk. Kemudian turunnya omset juga pernah dialami oleh perusahaan Bu Marta. Akan tetapi sebagai pengusaha ternyata kepribadian Bu Marta yang tak pantang menyerah yang mengantarkannya hingga menjadi sukses seperti sekarang. Bu Marta juga selalu berpikir positif dan tidak henti melakukan inovasi. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Alia presentasinya. Jadi teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi dari presentasi Alia? Jika tidak ada, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melakukan presentasi pada hari ini. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang kita dapat dari presentasi kali ini. Yaitu dengan adanya presentasi kali ini, kita mendapatkan wawasan baru mengenai berbisnis, baik itu cara awal memulai bisnis, strategi, omset, serta kendala, dan juga tips. Selain itu, kita juga mendapatkan motivasi berbisnis setelah mengenal beberapa pengusaha sukses di Indonesia. Sekian mengenai kesimpulan. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf apabila kesalahan dari kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.